bagaimana jika aku katakan? Penjajah paling takut bukan pada senjata, tetapi pada sekolah kecil yang mengajarkan rakyat untuk berpikir. Inilah kisah seorang guru yang mengubah nasib bangsa lewat pendidikan. Inilah kisah seorang bangsawan yang melepaskan gelarnya. Seorang pejuang yang memilih pena dan sekolah. Dan seorang pendidik yang menuntun, bukan memaksa. Inilah kisah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang mewariskan cahaya bagi generasi demi generasi. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, lahirlah seorang anak laki-laki dari lingkungan Keraton Pakualaman. Ia diberi nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, putra dari keluarga bangsawan Jawa yang terpandang. Sejak lahir, hidupnya telah dilingkupi kehormatan, adat, dan tata krama kaum priai. Rumahnya teduh, pendidikannya terjamin, dan masa depannya seakan telah digariskan dengan jelas, menjadi pejabat atau abdi pemerintah kolonial seperti banyak bangsawan lain pada masanya. Namun sejak kecil, Suwardi memiliki mata yang lebih tajam dari anak-anak seusianya. Ia kerap memperhatikan kehidupan di luar tembok keraton. Setiap kali keretanya melintasi kampung-kampung rakyat jelata, ia melihat anak-anak sebaya dengannya berjalan tanpa alas kaki, membantu orang tua mereka bekerja, dan tidak mengenal bangku sekolah. Mereka tertawa, tetapi tawa itu berbeda, lebih lepas, namun menyimpan kelelahan dan keterbatasan. Pertanyaan demi pertanyaan mulai tumbuh dalam benaknya. Mengapa ia bisa membaca buku, sementara anak-anak lain bahkan tidak mengenal huruf? Mengapa sekolah hanya milik segelintir orang? Pertanyaan itu belum terucap, tetapi telah mengendap sebagai kegelisahan. Sebagai bangsawan, Suwardi mendapatkan pendidikan ala Belanda. Ia belajar bahasa asing, sejarah Eropa, dan tata pikir Barat. Namun di balik pelajaran itu, ia juga mulai merasakan jarak yang tak kasat mata. Di kelas, anak-anak pribumi duduk terpisah. Di luar kelas, mereka tetap dianggap warga kelas 2. Pendidikan yang seharusnya membebaskan justru memperjelas perbedaan. Suwardi bukan anak yang pendiam. Ia gemar membaca dan berpikir. Buku-buku membuka cakrawala baru, tetapi juga menyadarkannya pada satu kenyataan pahit. Bangsa yang dijajah akan selalu dibodohkan jika tidak diberi kesempatan belajar. Dalam diam, ia mulai menaruh curiga pada sistem yang memisahkan manusia berdasarkan darah dan status. Pada usia remaja, hatinya semakin peka. Ia menyaksikan bagaimana kekuasaan kolonial memanfaatkan kaum bangsawan untuk melanggengkan penjajahan. Banyak yang memilih diam demi kenyamanan. Namun bagi Suwardi, kenyamanan itu terasa seperti penjara halus, indah di luar, sempit di dalam. Ia mulai percaya bahwa pendidikan tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan jalan pembebasan. Keyakinan itu belum memiliki bentuk, tetapi telah menjadi nyala kecil di dadanya. Ia belum tahu bahwa kelak ia akan dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh besar dalam sejarah bangsa. Saat itu, ia hanyalah seorang anak bangsawan yang berani gelisah, berani bertanya, dan berani berbeda. Dan dari kegelisahan itulah, sebuah perjuangan panjang perlahan dimulai, perjuangan yang kelak mengubah wajah pendidikan dan membangunkan kesadaran sebuah bangsa. Memasuki usia remaja, Raden Mas Suwardi Suryaningrat melangkah ke dunia pendidikan barat dengan perasaan campur aduk. Sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah kolonial Hindia Belanda menjanjikan ilmu pengetahuan modern, membaca, menulis, berhitung, ilmu alam, dan bahasa Eropa. Bagi banyak bangsawan pribumi, sekolah ini adalah pintu menuju karir dan kedudukan. Namun bagi Suwardi, pintu itu justru memperlihatkan lorong panjang ketidakadilan. Di ruang kelas, ia duduk rapi mengenakan seragam, mendengarkan guru-guru Belanda berbicara tentang kemajuan dan peradaban. Buku-buku yang dibacanya penuh kisah pencerahan Eropa, tentang kebebasan berpikir dan martabat manusia. Tetapi setiap kali ia menoleh ke sekeliling, realitas berbicara lain. Murid-murid pribumi diperlakukan berbeda. Suara mereka jarang didengar, pendapat mereka sering diabaikan. Di luar pagar sekolah, rakyat kecil tetap terkungkung kemiskinan dan kebodohan yang disengaja. Suwardi mulai merasakan luka kesadaran, luka yang tidak berdarah, tetapi perih. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jika pendidikan adalah cahaya, mengapa cahaya itu hanya diarahkan pada segelintir orang?
Jika ilmu adalah jalan menuju kemajuan, mengapa jalan itu dipagari oleh warna kulit dan asal-usul? Setelah lulus pendidikan dasar, Suwardi melanjutkan ke Stovia di Batavia, sekolah kedokteran yang bergengsi bagi pribumi terpilih. Di sana, ia berhadapan langsung dengan disiplin keras dan aturan yang mengekang. Ia belajar tentang tubuh manusia, penyakit, dan penyembuhan. Namun ironisnya, ia melihat penyakit lain yang jauh lebih parah, penyakit penjajahan yang merusak jiwa dan harga diri bangsa. Kondisi kesehatannya yang rapuh membuat studinya terhenti. Kegagalan itu sempat mengguncang batinnya. Ia merasa kehilangan arah, seolah masa depan yang digadang-gadang telah runtuh. Namun di balik kekecewaan, tumbuh pemahaman baru. Ia menyadari bahwa jalan hidupnya bukan menjadi dokter yang menyembuhkan tubuh, melainkan menjadi pendidik dan pemikir yang menyembuhkan kesadaran. Di Batavia, Suwardi mulai bergaul dengan para pemuda yang kritis dan berani berpikir. Diskusi-diskusi kecil membuka pandangannya tentang nasionalisme, keadilan, dan harga diri bangsa. Ia membaca tulisan-tulisan perlawanan, mempelajari sejarah bangsa-bangsa yang bangkit dari penjajahan, dan perlahan menemukan panggilan hidupnya. Sekolah Barat telah memberinya ilmu, tetapi juga memperlihatkan wajah asli penjajahan. Dari sanalah tekadnya mengeras, pendidikan tidak boleh menjadi alat penindasan. Pendidikan harus menjadi jalan untuk membangunkan jiwa, membebaskan pikiran, dan menuntun manusia agar berdiri tegak sebagai dirinya sendiri. Kelak, pemahaman inilah yang membentuk gagasan besar Ki Hajar Dewantara, bahwa kemerdekaan sejati tidak dimulai dari senjata, melainkan dari pikiran yang tercerahkan. Dan babak perjuangannya pun mulai bergerak ke arah yang lebih berani, lebih berbahaya, dan lebih menentukan. Setelah meninggalkan bangku Stovia, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berdiri di persimpangan hidup. Ia bukan lagi mahasiswa kedokteran, tetapi juga belum tahu sepenuhnya kemana langkahnya akan berlabuh. Namun satu hal telah pasti, ia tidak bisa diam. Ketidakadilan yang selama ini ia saksikan telah menumpuk di dadanya, menunggu jalan keluar. Jalan itu akhirnya ia temukan melalui tulisan. Suwardi mulai bekerja sebagai jurnalis di berbagai surat kabar dan majalah. Dunia pers memberinya ruang untuk bersuara, ruang yang sempit, tetapi penuh risiko. Setiap kata yang ditulisnya bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan letupan keberanian. Ia menulis tentang penderitaan rakyat, tentang pendidikan yang timpang, dan tentang wajah penjajahan yang dibungkus rapi dengan istilah peradaban. Tulisan-tulisannya segera menarik perhatian. Gayanya tajam, lugas, dan menyentuh nurani. Ia tidak menghina, tetapi menelanjangi kenyataan. Ia tidak berteriak, tetapi menggugah. Di balik kalimat-kalimatnya, tersembunyi kemarahan yang terdidik, kemarahan yang lahir dari cinta pada bangsanya sendiri. Puncaknya terjadi ketika Suwardi menulis sebuah artikel yang kelak mengguncang pemerintah kolonial, "Seandainya aku seorang Belanda." Dalam tulisan itu, ia dengan sindiran halus namun mematikan mengkritik rencana perayaan kemerdekaan Belanda yang akan dipungut biayanya dari rakyat jajahan. Ia membalik logika penjajah dengan kalimat sederhana namun menyakitkan. Bagaimana mungkin bangsa yang merdeka meminta bangsa yang dijajah untuk ikut merayakan kemerdekaannya? Tulisan itu menyebar cepat. Dibaca di warung kopi, dibicarakan di perkumpulan pemuda, dan dibisikkan dari mulut ke mulut. Rakyat menemukan suara mereka dalam tulisan Suwardi. Namun di sisi lain, pemerintah kolonial merasa terancam. Pena itu terlalu tajam. Pikiran itu terlalu bebas. Dan keberanian itu terlalu menular. Tekanan pun datang. Peringatan, pengawasan, hingga ancaman mulai menghampiri. Tetapi Suwardi tidak mundur. Baginya, diam berarti berkhianat pada hati nurani. Ia sadar betul bahwa setiap kalimat yang ia tulis bisa menyeretnya ke penjara atau pengasingan. Namun ketakutan itu kalah oleh keyakinan bahwa kebenaran harus diucapkan, apapun risikonya. Dalam masa ini, Suwardi semakin yakin bahwa perjuangan tidak selalu membutuhkan senjata. Tulisan mampu menembus tembok kekuasaan, menyusup kepikiran, dan membangunkan kesadaran. Pena, jika dipegang dengan kejujuran, bisa menjadi senjata paling berbahaya bagi penjajahan. Kelak, dunia akan mengenalnya sebagai Ki Hajar Dewantara, tetapi pada masa itu, ia hanyalah seorang penulis yang memilih berdiri di sisi kebenaran.
Seorang anak bangsa yang menantang kekuasaan besar dengan kekuatan kata. Dan dari keberanian itulah, badai besar mulai bergerak, badai yang akan membawanya jauh dari tanah air, namun semakin mendekatkannya pada tujuan sejati perjuangan. Tulisan, seandainya aku seorang Belanda, akhirnya membawa akibat yang tak terelakkan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak lagi melihat Raden Mas Suardi Suryaningrat sebagai sekadar jurnalis kritis, melainkan sebagai ancaman nyata. Kata-katanya telah menembus tembok kekuasaan, menggugah rakyat, dan menampar wajah penjajahan dengan cara yang tak bisa dibalas oleh senjata. Maka keputusan pun dijatuhkan, Suardi harus disingkirkan dari tanah air. Tanpa upacara, tanpa perpisahan megah, ia diasingkan ke Belanda bersama rekan-rekan pergerakan. Kapal yang membawanya meninggalkan pelabuhan seperti memutus ikatan lahiriah dengan tanah kelahirannya. Namun semakin jauh jarak antara tubuhnya dan Nusantara, semakin dekat pula pikirannya pada tujuan perjuangan. Di negeri yang menjajah bangsanya, Suardi hidup sebagai orang buangan. Ia tidak lagi memiliki kemewahan status bangsawan. Ia harus mengatur hidup dengan sederhana, menyesuaikan diri dengan iklim, bahasa, dan budaya yang asing. Kesepian kerap datang, terutama saat ia membayangkan tanah air yang tertindas, jauh di seberang lautan. Namun pengasingan tidak memadamkan semangatnya, justru mengasahnya. Di Belanda, Suardi memperdalam ilmu pendidikan, filsafat, dan pemikiran tokoh-tokoh besar dunia. Ia mengunjungi sekolah-sekolah, mengamati metode belajar, dan mencatat setiap gagasan yang bisa diterapkan untuk bangsanya kelak. Ia mulai memahami bahwa penjajahan tidak hanya berlangsung dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui sistem pendidikan yang membentuk cara berpikir. Di sanalah ia menemukan satu kesimpulan penting, bangsa yang ingin merdeka harus terlebih dahulu merdeka dalam pikiran. Pendidikan tidak boleh sekadar memindahkan pengetahuan, tetapi harus membangun karakter, harga diri, dan kesadaran sebagai manusia utuh. Anak didik bukan objek yang harus diisi, melainkan subjek yang harus dituntun. Pada malam-malam sunyi di negeri asing, Suardi sering merenung. Ia teringat anak-anak pribumi yang tidak pernah mengenal sekolah, guru-guru yang dibungkam, dan rakyat yang dipaksa tunduk tanpa diberi kesempatan berpikir. Di sanalah tekadnya semakin mengeras, sepulangnya ke tanah air, ia akan membangun sistem pendidikan yang berpihak pada rakyat, bukan pada kekuasaan. Pengasingan yang dimaksudkan untuk melemahkannya justru menjadikannya lebih matang. Ia tidak lagi hanya seorang pengkritik kolonial, tetapi seorang pemikir pendidikan dengan visi yang jelas. Ia belajar bahwa perjuangan sejati membutuhkan kesabaran, strategi, dan pengorbanan. Kelak, dari rahim penderitaan inilah lahir sosok Ki Hajar Dewantara, seorang pejuang yang memilih membangun bangsa melalui pendidikan. Dan saat kapal yang membawanya kembali ke Nusantara mulai mendekati pelabuhan, ia tahu satu hal, pengasingan telah berakhir, tetapi perjuangan baru saja dimulai. Kepulangan Raden Mas Suardi Suryaningrat ke tanah air bukanlah sekadar kembalinya seorang buangan politik. Ia pulang sebagai manusia yang telah ditempa oleh pengasingan, penderitaan, dan perenungan panjang. Tanah Jawa yang kembali dipijaknya terasa akrab, namun ia menyadari bahwa dirinya telah berubah. Pandangannya lebih dalam, langkahnya lebih mantap, dan tujuan hidupnya semakin jelas. Hal pertama yang ia lakukan justru mengejutkan banyak orang, ia melepaskan gelar kebangsawanannya. Nama panjang yang selama ini melekat, simbol status dan keistimewaan, ditanggalkannya dengan kesadaran penuh. Ia memilih nama baru, Ki Hajar Dewantara. Ki adalah sebutan untuk orang tua atau guru, Hajar bermakna pendidik, dan Dewantara mencerminkan pengabdian bagi rakyat banyak. Nama itu bukan hiasan, melainkan ikrar hidup. Dengan nama baru itu, ia ingin berdiri sejajar dengan rakyat, bukan di atas mereka. Ia menolak jarak antara guru dan murid, antara pemimpin dan yang dipimpin. Baginya, pendidikan harus tumbuh dari rasa kebersamaan dan saling menghormati. Guru bukan penguasa pengetahuan, melainkan penuntun jalan. Pada masa itu, pendidikan bagi pribumi masih berada dalam bayang-bayang kolonial. Sekolah-sekolah Belanda mencetak pegawai patuh, bukan manusia merdeka. Ki Hajar melihat dengan jelas bahwa sistem ini akan melahirkan generasi terdidik yang tercerabut dari budayanya sendiri. Maka ia memilih jalan yang sulit,
membangun pendidikan yang berakar pada kepribadian bangsa. Ia mulai berkeliling, berdiskusi dengan para pemuda, guru, dan tokoh pergerakan. Dari rumah ke rumah, dari pendopo ke pendopo, gagasan tentang pendidikan nasional ia sampaikan. Tidak dengan pidato berapi-api, melainkan dengan tutur yang tenang namun meyakinkan. Ia berbicara tentang anak-anak yang harus dididik sesuai kodrat alam dan zamannya, bukan dipaksa menjadi tiruan bangsa penjajah. Keputusan meninggalkan gelar bangsawan juga membawa konsekuensi. Ia hidup lebih sederhana, bahkan sering kekurangan. Namun ia tidak pernah menyesal. Justru dalam kesederhanaan itulah ia menemukan kebebasan. Bebas berbicara, bebas berpikir, dan bebas mengabdi. Nama Ki Hajar Dewantara perlahan dikenal, bukan karena jabatan atau kekayaan, melainkan karena ketulusan dan keteguhan sikapnya. Ia tidak memerintah, tetapi memberi teladan. Ia tidak menggurui, tetapi menemani. Ia tidak memaksa perubahan, tetapi menumbuhkannya dari dalam. Babak ini menjadi titik balik perjuangannya. Dari seorang bangsawan kritis, ia menjelma menjadi guru bangsa. Dan dari keputusan sederhana mengganti nama, lahirlah jalan panjang yang kelak mengubah wajah pendidikan Indonesia selamanya. Gagasan besar tidak selalu lahir di gedung megah. Ia sering tumbuh dari keprihatinan, dari ruang sempit, dan dari tekad yang tak ingin menyerah. Begitulah jalan yang ditempuh Ki Hajar Dewantara ketika ia mulai mewujudkan mimpinya tentang pendidikan yang memerdekakan. Setelah bertahun-tahun berpikir, berdiskusi, dan mengamati, ia sampai pada satu kesimpulan. Jika sistem pendidikan kolonial tidak bisa diubah, maka rakyat harus membangun pendidikannya sendiri. Pada tahun 1922, di Yogyakarta, berdirilah sebuah lembaga pendidikan yang sederhana namun revolusioner, Perguruan Taman Siswa. Nama, Taman, dipilih dengan penuh makna. Ki Hajar tidak ingin sekolah menjadi tempat yang menakutkan atau menekan, melainkan taman tempat anak-anak tumbuh secara alami. Di sana, murid bukan objek perintah, tetapi subjek yang harus dituntun sesuai bakat dan jiwanya. Taman siswa hadir sebagai perlawanan sunyi. Tidak ada senjata, tidak ada teriakan, hanya proses belajar yang membangunkan kesadaran. Pelajaran tidak semata-mata membaca dan berhitung, tetapi juga budi pekerti, kebudayaan, dan cinta tanah air. Bahasa ibu dihormati, tradisi lokal dijaga, dan harga diri bangsa ditanamkan sejak dini. Namun jalan ini tidak mudah. Pemerintah kolonial memandang taman siswa sebagai ancaman. Sekolah ini tidak mencetak pegawai patuh, melainkan manusia yang berani berpikir. Berbagai tekanan pun datang, pengawasan ketat, pembatasan izin, hingga peraturan yang sengaja dibuat untuk melemahkan. Tetapi Ki Hajar dan para pengajar taman siswa tidak gentar. Mereka percaya bahwa kebenaran yang diperjuangkan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Dalam keterbatasan, taman siswa justru berkembang. Guru-gurunya hidup sederhana, sering mengajar tanpa bayaran layak. Murid-murid datang dari berbagai kalangan rakyat kecil. Tidak ada sekat kasta, tidak ada perbedaan derajat. Semua duduk sejajar sebagai manusia yang sedang belajar. Di ruang-ruang kelas yang bersahaja itu, tumbuh keberanian untuk bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Ki Hajar tidak menempatkan dirinya sebagai penguasa sekolah. Ia hadir sebagai pamong, penuntun. Ia percaya bahwa tugas pendidik bukan memaksa kehendak, melainkan menumbuhkan kemauan. Anak didik, menurutnya, seperti benih, tidak bisa dipaksa tumbuh, hanya bisa dirawat dengan sabar. Sedikit demi sedikit, pengaruh taman siswa menyebar ke berbagai daerah. Ia menjadi simbol bahwa rakyat mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang pendidikan. Di tengah penjajahan yang menekan, taman siswa menjadi oase harapan, tempat di mana anak-anak belajar menjadi manusia merdeka, jauh sebelum kemerdekaan bangsa benar-benar terwujud. Bab ini menegaskan satu hal, perjuangan terbesar Ki Hajar Dewantara bukan melawan penjajah dengan senjata, melainkan melawan kebodohan dan ketakutan melalui pendidikan. Dan dari taman kecil itulah, masa depan bangsa perlahan disemai. Di tengah berkembangnya perguruan taman siswa, Ki Hajar Dewantara semakin yakin bahwa pendidikan bukan sekadar soal pelajaran, melainkan soal cara memandang manusia. Ia melihat banyak sekolah menjadikan murid sebagai wadah kosong yang harus diisi, dipaksa mengikuti kehendak guru dan aturan tanpa ruang untuk bertanya.
Cara itu, menurutnya, hanya akan melahirkan manusia patuh, bukan manusia merdeka. Dari perenungan panjang, lahirlah falsafah pendidikan yang kelak dikenal luas dan menjadi dasar pendidikan nasional. Ki Hajar merumuskannya dalam 3 kalimat sederhana, namun syarat makna, ing narsasung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing narsasung tulada, berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik, menurut Ki Hajar, tidak cukup hanya pandai berbicara. Ia harus menjadi contoh hidup dari nilai-nilai yang diajarkannya. Kejujuran tidak bisa diajarkan jika guru sendiri berdusta. Disiplin tidak akan tumbuh jika pendidik datang tanpa tanggung jawab. Anak-anak belajar bukan dari perintah, melainkan dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ing madya mangun karsa, berarti di tengah membangun kemauan. Guru tidak selalu harus berada di atas, mengawasi dan menghakimi. Ia harus hadir di tengah murid-muridnya, memahami kesulitan mereka, menyemangati saat mereka ragu, dan menumbuhkan keberanian untuk mencoba. Pendidikan bukan soal siapa yang paling tahu, tetapi siapa yang mampu membangkitkan semangat belajar. Sementara, tutwuri handayani, bermakna di belakang memberi dorongan. Inilah puncak pemikiran Ki Hajar, ketika murid telah mampu berjalan sendiri, guru harus rela mundur. Tidak mencampuri secara berlebihan, tidak mengekang, tetapi tetap siap memberi arahan jika dibutuhkan. Kemerdekaan belajar hanya bisa lahir jika anak diberi kepercayaan. Falsafah ini bukan teori kosong. Di taman siswa, Ki Hajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Murid diberi ruang untuk berpendapat, untuk berkesenian, dan untuk mengenal budayanya sendiri. Hukuman diganti dengan pembinaan. Ketakutan diganti dengan kesadaran. Sekolah menjadi tempat yang menenangkan, bukan menekan. Bagi Ki Hajar, setiap anak memiliki kodrat alam dan zamannya sendiri. Tugas pendidikan adalah menuntun kodrat itu agar berkembang secara wajar, bukan memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Anak desa tidak harus menjadi tiruan orang kota, dan bangsa terjajah tidak harus meniru penjajahnya untuk dianggap maju. Pemikiran ini menjadikan taman siswa berbeda dari sekolah kolonial. Jika sekolah Belanda mencetak pegawai, taman siswa menumbuhkan manusia. Jika sekolah kolonial mengajarkan kepatuhan, taman siswa menanamkan tanggung jawab. Dan jika penjajah takut pada rakyat yang berpikir, maka pendidikan Ki Hajar justru bertujuan membangunkan pikiran itu. Bab ini menjadi inti dari perjuangannya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan sejati bukan hanya soal bendera dan pemerintahan, tetapi tentang manusia yang mampu berdiri tegak, berpikir bebas, dan bertindak dengan budi pekerti. Dan semua itu hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang menuntun, bukan memaksa. Semakin luas pengaruh perguruan taman siswa, semakin gelisah pula pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan Ki Hajar Dewantara tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga menanamkan harga diri, keberanian berpikir, dan kesadaran sebagai bangsa. Bagi penguasa kolonial, inilah bahaya yang sesungguhnya, bukan senjata, melainkan pikiran yang mulai merdeka. Pengawasan pun diperketat. Guru-guru taman siswa dicurigai, kegiatan belajar diawasi, dan laporan-laporan rahasia dibuat tentang isi pelajaran. Pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan berbagai peraturan pendidikan yang bertujuan membatasi ruang gerak sekolah swasta pribumi. Salah satunya mewajibkan izin ketat dan campur tangan pemerintah dalam kurikulum. Bagi Ki Hajar, peraturan ini bukan sekadar administrasi. Ia melihatnya sebagai upaya halus untuk membungkam pendidikan nasional. Jika taman siswa tunduk, maka jiwanya akan mati. Jika melawan, risikonya besar, penutupan sekolah, penangkapan guru, bahkan pembuangan kembali. Di titik inilah keteguhan Ki Hajar diuji. Ia tidak memilih jalan konfrontasi keras, tetapi juga tidak menyerah. Dengan tenang dan bermartabat, ia menyuarakan penolakan. Ia menulis, berdiskusi, dan menggalang dukungan dari tokoh-tokoh pergerakan. Baginya, pendidikan adalah hak rakyat, bukan hadiah dari penjajah. Tekanan semakin terasa. Beberapa cabang taman siswa kesulitan beroperasi. Guru-guru harus bekerja dengan fasilitas minim, bahkan sering mengajar tanpa kepastian masa depan. Namun semangat mereka tidak padam. Justru dalam keterbatasan itulah rasa persaudaraan tumbuh kuat.
Mereka percaya bahwa apa yang diperjuangkan jauh lebih besar daripada penderitaan pribadi. Murid-murid pun merasakan dampaknya. Mereka tahu sekolahnya berada dalam sorotan. Namun alih-alih takut, mereka justru belajar tentang keberanian. Mereka melihat langsung bagaimana guru-guru mereka berdiri tegak di hadapan ketidakadilan. Pendidikan tidak lagi berhenti di buku pelajaran, tetapi hidup dalam contoh nyata. Bagi Ki Hajar, masa-masa ini mengajarkan satu hal penting, perubahan besar selalu menuntut pengorbanan. Ia sadar bahwa hasil perjuangannya mungkin tidak ia nikmati sendiri. Namun ia percaya, benih yang ditanam hari ini akan tumbuh di masa depan. Pada akhirnya, tekanan kolonial tidak mampu mematikan taman siswa. Sekolah ini tetap berdiri, menyebar, dan menguatkan keyakinan rakyat bahwa pendidikan nasional adalah jalan menuju kemerdekaan sejati. Di tengah intimidasi dan ancaman, Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa keteguhan hati dan kejernihan pikiran bisa menjadi perlawanan paling ampuh. Bab ini menandai bahwa perjuangan melalui pendidikan bukanlah jalan aman. Namun justru disitulah nilainya, karena hanya mereka yang berani mempertahankan kebenaran di tengah tekanan yang akan dikenang sebagai penuntun zaman. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tahun 1945, gema kebebasan itu terasa hingga ke relung hati Ki Hajar Dewantara. Perjuangan panjang yang selama ini ditempuh melalui jalan sunyi pendidikan akhirnya bertemu dengan kenyataan sejarah. Bangsa Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Namun bagi Ki Hajar, kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar. Bangsa yang baru lahir membutuhkan fondasi yang kuat. Senjata mungkin mampu merebut kemerdekaan, tetapi pendidikanlah yang akan menjaganya. Dengan pemahaman itulah, Ki Hajar menerima amanah sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Jabatan itu bukan kehormatan baginya, melainkan ladang pengabdian. Di tengah keterbatasan negara yang baru bangkit dari penjajahan dan perang, Ki Hajar bekerja tanpa banyak sorotan. Ia lebih sering berdiskusi dengan para guru, menyusun arah pendidikan nasional, dan memastikan bahwa sekolah-sekolah tidak kembali menjadi alat kekuasaan. Ia menolak pendidikan yang elitis dan berjarak dari rakyat. Baginya, sekolah harus menjangkau desa-desa, menyentuh anak-anak kecil, dan menumbuhkan karakter bangsa yang merdeka dalam berpikir. Meski kini berada dalam pemerintahan, Ki Hajar tidak berubah. Kesederhanaannya tetap terjaga. Ia tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bahkan banyak yang terkejut melihat gaya hidupnya yang jauh dari kemewahan. Ia percaya bahwa teladan adalah bentuk pendidikan tertinggi. Seorang pemimpin yang hidup sederhana akan lebih didengar daripada 1000 pidato tentang kejujuran. Dalam kebijakan-kebijakannya, Ki Hajar selalu menekankan pentingnya kebudayaan nasional. Ia yakin bahwa pendidikan tanpa akar budaya akan melahirkan generasi yang kehilangan jati diri. Karena itu, seni, bahasa daerah, dan nilai-nilai luhur bangsa harus hidup di ruang-ruang kelas. Indonesia yang merdeka, menurutnya, bukan Indonesia yang meniru bangsa lain, tetapi Indonesia yang mengenal dirinya sendiri. Setelah tidak lagi menjabat, Ki Hajar kembali ke dunia yang paling ia cintai, pendidikan. Ia tetap menulis, membimbing, dan menjadi rujukan moral bagi banyak pendidik. Usianya boleh menua, tetapi semangatnya tetap menyala. Ia menyaksikan generasi baru tumbuh, generasi yang dulu ia bayangkan saat masih berjuang di bawah bayang-bayang penjajahan. Bab ini menunjukkan bahwa Ki Hajar Dewantara bukan hanya pejuang di masa gelap, tetapi juga penuntun di masa terang. Ia membuktikan bahwa kemerdekaan sejati harus dirawat dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan pendidikan yang berjiwa manusia. Dan di tengah hiruk-pikuk negara muda yang mencari arah, kehadirannya menjadi penyeimbang, tenang, teguh, dan penuh keteladanan. Waktu terus berjalan, dan usia Ki Hajar Dewantara kian menua. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tetapi pikirannya tetap jernih. Ia menyaksikan Indonesia tumbuh sebagai bangsa merdeka dengan segala tantangan dan harapannya. Bagi Ki Hajar, kemerdekaan bukanlah garis akhir yang bisa dirayakan lalu dilupakan, melainkan amanah yang harus dijaga dari generasi ke generasi. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Ki Hajar lebih banyak merenung dan menulis. Ia melihat pendidikan Indonesia mulai berkembang, tetapi juga menghadapi godaan baru, formalisme, birokrasi,
dan kecenderungan menjadikan sekolah sekadar tempat mengejar ijazah. Ia mengingatkan bahwa jika pendidikan kehilangan jiwanya, maka bangsa ini akan kehilangan arah. Pendidikan harus tetap berpihak pada manusia, bukan pada angka dan jabatan. Ki Hajar wafat pada tahun 1959. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga kesadaran besar akan arti perjuangannya. Negara kemudian menetapkannya sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan tanggal kelahirannya, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namun bagi mereka yang memahami pemikirannya, penghormatan sejati bukanlah upacara, melainkan penerapan nilai-nilai yang ia wariskan. Warisan Ki Hajar bukan berupa bangunan megah atau kekayaan materi. Warisannya adalah cara pandang tentang pendidikan, bahwa setiap anak memiliki potensi, bahwa guru adalah penuntun, dan bahwa belajar adalah proses memerdekakan diri. Falsafah, Tut Wuri Handayani, bukan sekadar semboyan, melainkan pengingat agar pendidik tidak mematikan kemandirian murid. Hingga hari ini, pemikirannya tetap relevan. Di tengah perubahan zaman dan kemajuan teknologi, gagasan Ki Hajar tentang pendidikan yang berakar pada budaya dan budi pekerti justru semakin dibutuhkan. Dunia boleh berubah cepat, tetapi nilai kemanusiaan harus tetap menjadi pusat pendidikan. Bab penutup ini menegaskan bahwa Ki Hajar Dewantara tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap guru yang mengajar dengan hati, dalam setiap murid yang berani berpikir, dan dalam setiap upaya menjadikan pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan sejati. Selama masih ada orang yang percaya bahwa pendidikan adalah cahaya, selama itu pula warisan Ki Hajar akan terus menyala, menuntun bangsa ini menuju masa depan yang beradab dan bermartabat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari teriakan dan senjata, melainkan dari ketulusan, keteladanan, dan keberanian untuk mendidik dengan hati. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi kenangan, tetapi juga pengingat bahwa setiap dari kita bisa menyalakan cahaya, sekecil apapun langkah yang kita pilih. Terima kasih sudah menyimak kisah di Naninu Story. Jika kamu merasa cerita ini bermakna, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan agar lebih banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di setiap cerita, selalu ada pelajaran tentang hidup. Naninu Story, kisah yang menuntun hati. Herba.